A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus anak cabang GP Ansor Putar Jawa Tinggi. Yang saya hormati Kasat Koryon Bangsar Putar Jawa Tinggi. Yang saya hormati Ketua Ranting GP Ansor Ujung Batu 5. Yang saya hormati Kasat Korkel Bangsar Ujung Batu 5. Yang saya hormati sesepuh dan senior sepuh GP Ansor dan Bangsar, dan juga yang saya hormati bapak-bapak semuanya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul di musola Al-Islam ini dalam rangka buka bersama puasa dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu marilah kita baca alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholat bersalam semoga tersangka pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Maka dari itu marilah kita baca sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Acara yang kedua yaitu acara tausiah sekaligus doa penutup. Dan acara ketiga yaitu acara berbuka puasa bersama-sama. Demikian tadi acara-acara pada sore hari ini. Menginjak acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan humul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati ajma'in. Sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bukaan dulu kita. Semoga bisa membawa kelancaran pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang kedua yaitu acara tausiah sekaligus doa penutup yang akan dibawakan oleh ayahanda kami kepada Bapak Subari. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kepada saudara kita segenap dari awal Ansor pengurus semua, yaitu yang kami hormati, juga kepada bapak-bapak sepuh yang kami hormati, baik pengurus-pengurus entah nggak tahu namanya, baik sporkel atau nggak tahu, yang penting semua elemen dari GP Ansor Bangsar yang kami hormati. Pertama, marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat juga sempat, sehingga hari ini, bulan ini bisa bertemu bulan suci, yaitu bulan puasa. Mudah-mudahan dengan bertemunya bulan yang suci ini, kita menyukuri bisa melaksanakan puasa dengan bisa menahan hawa nafsu, bisa menjaga maksiatul lisan anggota tubuh kita,
Dengan itu puasa itu bisa membawa kita menjadi umat sehingga mengikuti jejak beliau Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirah. Selanjutnya kepada bapak-bapak yang kami hormati, kita semua belajar, sama-sama belajar, baik di dalam Banser Ansor ini apa sebenarnya yaitu Ansor, GP Ansor atau Banser itu yaitu menurut zaman dulu yaitu NU itu singkatan Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama itu isinya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu rangkaian satu demi satu dijadikan satu, namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahlun dalam dalil keluarga, sunnah makna sunnah Rasul, wal jamaah dengan jamaah. Itulah yang dihimpun di dalam naungan NU yang dibina, yang didirikan oleh Syekh yaitu Pak Hasyim Asy'ari, seliting beliau semua para ulama itu. Kita mengikuti aja. Intinya kita sebagai hamba Allah yang zalim ini mengikuti jejak para ulama. Ulama itu pengikut kita semua orang yang awam. Ulama itu yang macam mana? Ulama itu yang bisa melaksanakan panggilan Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan istiqomah, tidak yang bisa menjaga hawa nafsunya, semua perbuatannya biar suri teladan, itulah ulama. Maka dari itu ulama itu siapa? Ulama itu orang yang perilakunya seperti itu. Dalam arti ulama itu bukan orang yang punya musola, orang yang punya pesantren, orang yang punya masjid, bukan. Allah menilai dari perbuatan kita masing-masing. Maka dari itu dalam kebansaran itu tujuan kita apa? Kita dulu susah payah ingin menjadikan sempat diklat di ujung batu, susah diseleksi sedetail mungkin. Alhamdulillah tercapailah diadakan diklat Dikran ini. Maka itu apa tujuannya? Untuk mengikuti jejak para ulama yang baik-baik. Nah, yang baik-baik itu misalnya contohnya gini, ada yang katakan kullukum rongin mas'ulun wa kullukum mas'ulun arrongiyati. Ada sebagian mengatakan unggur makol walatang unggur makol. Yang baik adalah kullukum rongin wa kullukum mas'ulun arrongiyati. Semua kamu adalah pemimpin, semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Karena kita semua itu adalah pemimpin rumah tangga, pemimpin lingkungan, pemimpin semuanya adalah pemimpin. Itulah akan dipertanggungjawab, yang ditanggungjawab masing-masing. Maka dari itu dengan belajarnya kita Banser ini, mari kita sama-sama belajar. Bukan ada orang itu yang pandai. Orang yang pandai itu masih ada atasnya orang pandai. Yang pandai masih ada atasnya orang pandai. Ilmu itu nggak ada habisnya, mulai di kandungan sampai di liang lahat wajib menuntut ilmu. Maka dari itu dengan ajana Banser ini jangan berhenti di Banser aja. Kalau bisa semua diklat kita ikuti biar tahu yang sebenarnya. Jadi kami pun walaupun tua
masih kita usaha. Nah, setelah diklat Susbalan itu, kalau ada diklat lagi kami ingin ikut juga, karena biar tahu sebenarnya apa sebenarnya bangsa itu. Yang jelas ngikuti jejak para ulama dulu yang mendirikan NU. Insya Allah siapa yang betul-betul hati yang ikhlas itu akan jumpa beliau-beliau. Hati yang ikhlas itu macam mana? Jiwa besar itu adalah orang yang semua perbuatan diniati dengan lillahi ta'ala. Itulah jiwa besar. Jiwa besar itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pemberian kepada manusia, tidak ada pemberian kepada siapapun, seolah-olah apapun yang kita kerjakan diniati dengan keikhlasan bismillahirrahmanirrahim, yaitu perbuatan kepada Allah yang yang memperbuat buahnya adalah Allah. Nah, maka dengan bulan puasa ini kita sama-sama belajar. Sebenarnya puasa ini sudah tahu, kalau mulai dulu orang puasa itu ya puasa. Sebenarnya puasa itu dibagi 3. Kami pernah dulu dikasih tahu para orang dulu, puasa itu dibagi 3. Satu, puasanya orang yang saum. Orang yang puasa tidak makan dan tidak minum. Intinya nampak secara lahiriah orang tidak makan, tidak minum, semata-mata nampak orang. Sebenarnya bohong diri bisa, masuk di air minum nggak ada yang tahu. Nah, itulah puasa. Berkaitan jenjang yang satu, intinya puasa saum itu posone wong kang poso, intine ora mangan ora ngombe. Secara lahiriah itu posone wong kang poso. Itu termasuk sangunan kula panjenengan termasuk itu wong kang poso, ora mangan ora ngombe. Nomor kali posone wong kang saumus khawas. Posone wong poso yo masakne anggota tubuh. Anggota tubuh niku napa? Dikasih pendengaran, kuping niku alat dengar, mata itu alat pandang, hidung adalah alat mencium, mulut adalah alat bicara. Semua itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya, dikatakan punya, kadang-kadang hilang. Contohnya suara itu kadang-kadang watuk, rak berarti hilang. Kuping itu alat dengar. Dengar itu semana sebenarnya mana? Dengar itu rada, semua kenikmatan dari Allah. Pandang adalah pandang, pencium, pendengaran, bicara itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa orang yang bisa menjaga maksiat anggota tubuh, Allah akan menjamin diharamkan masuk neraka. Sama juga orang puasa, orang mangan, orang ngombe pok, ya diharamkan masuk neraka. Nomor 2, orang puasa yang menguasakan anggota tubuh, pendengaran, omongan, pandangan, ciuman, dipuasanya juga. Itu diharamkan masuk neraka. Yang ketiga, puasane saumul khawasil khawas. Apa itu? Rasa. Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Kata Rasulullah SAW, perang Badar itu banyak manusia yang mati, tapi masih berat lagi perang, yaitu memerangi hawa nafsu. Nafsu itu bagaimana? Nafsu itu di anggota tubuh kita, perangainya yang nggak sama, tapi merasa punya. Contohnya nafsu itu ada 4. Nafsu itu nomor 1 alwamah, amarah, sufiyah, mutmainnah. Itu bertempat di manusia, tubuh manusia. Semua pasuku sama itu, rasa dikasih oleh Allah sama.
pendengaran dikasih oleh Allah sama, pandangan semua sama, rasa pun sama. Sehingga Islam itu sebenarnya memperdalam rasa. Kalau makin tinggi ilmunya, makin mendiluklah perbuatannya, makin nggak bicara, sedikit bicara, banyak kerja. Itulah Islam sebenarnya. Barang siapa orang yang bisa menahan hawa nafsu, nafsu 4 perkara alwamah, amarah, sufiyah, mutmainah. Perangai yang pertama nafsu alwamah. Contohnya kita habis dari ladang kerja, sehingga menyiapkan kerjaannya itu sekira-kira jam 1 siang, nanggung, mau ditinggal nanggung, sehingga lapar yang ditahan di perut kita, rasanya lapar sekali, sehingga keluar dalam hati itu, kalau nanti sampai rumah kami mau langsung makan. Itulah nafsu, udah dirancang kian dari sana, dari kerjaan itu, karena udah terlalu siang sehingga lapar, timbullah rasa sampai rumah mau makan, langsung makan. Tetapi kalau kita langsung sampai rumah, langsung mandi, apalagi minum, berhenti dulu, merokok, nafsu itu hilang dengan sendirinya. Berarti orang yang bisa menahan hawa nafsu, karena tujuannya sampai rumah langsung makan, sehingga sampai rumah mandi dulu, baru sholat dulu, baru merokok, nafsu itu hilang dengan sendirinya. Berarti bisa menahan hawa nafsu 1. Yang nomor 2 nafsu alwamah, nomor 1 alwamah amarah. Amarah itu perangainya dirancang, tempatnya ada sesuatu. Contoh, sampai dari ladang sudah siang, sampai rumah ada teko atau cerek, seharusnya ada air, langsung tenggak, nggak ada airnya, langsung dipecah. Nafsunya muring sebab ada sesuatu terjadi. Seharusnya itu teko itu ada airnya, kenapa nggak ada airnya, sehingga nimbul marah. Itu juga nafsu itu kalau bisa mengendalikan, itulah perangainya nafsu itu tadi seperti itu. Hati-hati itu. Nafsu 4 itu perangainya. Seandainya sampai rumah kami mau makan, habis berapapun habis kira-kira. Sehingga saat datang rumah langsung mandi dulu, merokok, minum, sehingga nafsu itu hilang dengan sendirinya. Yang nomor 2 nafsu itu tadi, nafsu dengan adanya sesuatu, seharusnya teko itu ada airnya, nggak ada airnya, sehingga dipukul atau dikepruk, itu menimbulkan marah. Semua itu menimbulkan marah sesuatu itu. Tapi kalau kita kendalikan nafsu itu dengan cara Islam, lemah lembut, kembali ke ajaran Islam itu lemah lembut, insya Allah dengan sendirinya akan hilang nafsu itu. Yang ketiga nafsu yaitu alwamah amarah sufiyah, anggota tubuh. Anggota tubuh itu anggota badan kita ini, yang baik ya dianggarkan, yang jelek ya